Bagaimana Pak Ade melihat bahwa lawan ini 12,1%, semua mengatakan bahwa Airin Ade ini menang lah, kemenangan sudah di tangan gitu Pak Ade. Iya, amin. Kalau itu amin ya. Intinya begini, semakin tinggi survei, kita semakin menaikkan ritme turun ke bawah. Kenapa? Berarti kan masyarakat semakin besar harapan ke kita. Sehingga janji-janji politik kita nanti kan harus diwujudkan. Begitu. Nah terus juga, walaupun setinggi apapun survei, itu tidak membuat kita sombong. Karena yang namanya sombong ada lonceng kematian. Jadi kita udah turun aja ke bawah, semakin mendengar aspirasi rakyat. Itu aja. Ada mulai terasa ketika kompetisinya sengit di lapangan, karena per berita hari ini saya cek bahwa ada relawan Bu Airin dan Pak Ade yang melaporkan ketidaknetralan. Betul? Soal isu itu? Dinamika politik ada, tetapi sesuai dengan kesepakatan ya Pak ya, pada saat kampanye damai di mana kedua calon juga hadir sama-sama, kami juga sama-sama dengan calon yang lain, di situ ada Forkopimda dan yang lainnya, ada KPU, ada Bawaslu. Tentu kita akan sangat berharap bahwa pilkada di Provinsi Banten berintegritas dan bermartabat, sesuai dengan apa yang tagline kemarin salah satu yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu. Jadi mudah-mudahan itu bisa berjalan sehingga proses itu bisa sesuai dengan harapan kita, dan saya meyakini mudah-mudahan masyarakat bisa memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa terintervensi ataupun juga memilih sesuai dengan apa yang menjadi harapannya untuk Provinsi Banten. Karena satu suara sangat berharga untuk untuk menentukan siapa pemenangnya. Banten hari ini dan juga ke depan. Oke, baik. Nah, salah satu image yang melekat di Banten itu, Ibu, adalah dinasti politik. Ini juga mungkin bukan hal yang baru yang ditanyakan kepada Ibu Airin gitu. Kita lihat seperti apa peta dinasti politik di Banten. Dan bisa dikatakan relasinya antara Bu Airin dan kemudian keluarga Ratu Atut itu menjadi salah satu contohnya. Bagaimana Ibu Airin melihat politik dinasti sebenarnya? Yang pasti kepemimpinan selalu saya sampaikan, tidak berdasarkan warisan, keturunan ataupun kekayaan, tetapi berdasarkan pengetahuan, kecakapan dan kemampuan, kerasnya kemauan dan juga tekad kita, dan juga turunnya kita, dan juga bagaimana kita untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Itu pengalaman saya. Jadi tidak serta-merta kita anak siapa bisa jadi, tetapi tidak serta-merta kita punya uang banyak belum tentu jadi. Tetapi bagaimana pengetahuan, kecakapan, dan juga kemampuan kita tentu untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat dan kerasnya kemauan kita dan tekad kita. Oke, Pak Ade mau menambahkan soal politik dinasti? Begini Mbak, kenapa survei Ibu Airin tinggi sekali? Karena kan lihat rekam jejak ketika di Tangerang Selatan. Itu kan juga dilihat oleh rakyat, bagaimana keberhasilan beliau ketika menjadi wali kota. Dan itu juga menjadi perbincangan di rakyat Banten. Ditambah lagi beliau kan mau turun ke bawah, menyapa rakyat, berarti kan betul adanya. Apa yang dipraktekkan di Tangerang Selatan terbukti dengan apa? Dengan seringnya turun ke lapangan dan mendengarkan keluhan-keluhan rakyat. Itu menjadi pertimbangan mereka. Saya kira itu. Jadi intinya begini, rakyat Banten kan sudah pintar. Tahu mana yang harus dipilih oleh rakyat Banten. Kita ini sudah merdeka. Intinya biarkanlah pestanya rakyat ini menjadi kegembiraan rakyat untuk memilih. Sesuai dengan hati nuraninya. Tidak boleh ada paksaan dari siapapun. Karena ini bukan zaman Belanda lagi. Tapi politik dinasti itu juga menjadi salah satu mungkin kampanye negatif yang akan digunakan untuk menyerang pasangan Airin dan Ade. Mungkin aja, lawan mungkin aja. Kan yang namanya kompetisi kan bisa aja. Ya, cuma pengalaman saya ya kita tunjukkan aja dengan kemampuan kita, dan juga kita memberi, jika Allah menakdirkan ya Pak Ade ya, mendapatkan amanah dan kepercayaan, ya kita tunjukkan dengan kerja-kerja kita untuk kebermanfaatan bagi masyarakat di Provinsi Banten. Dan pengalaman saya di Tangerang Selatan, isu ini kan udah lama banget, udah ada gitu, dan saya pun juga tidak menafikan mengenai hal ini gitu kan. Jadi pada intinya ya sekali kembali lagi kepada diri kita, dan ini menjadi pemacu dan pemicu bagi saya untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi ini isunya bukan menjadi beban? Enggak, malah menjadi motivasi. Menjadi motivasi agar kita bisa bekerja dengan secara maksimal lagi dan menyampaikan kepada masyarakat siapa Airin Rahmidiani dan Bapak Ade Sumardi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.